Oke, yuk kita ngobrol-ngobrol sebentaran. Sorry, bajunya tetap sama dan saya pakai earphone. Soalnya suka ada yang kerja di sebelah rumah, di tangga itu tukang kayu. Jadi kadang-kadang bisa dengar, oh, why do I speak Indonesian? Okay, alright, I speak English. Now I'm confused. Shall I speak English or Indonesian? Okay, let's talk about the pros and cons of living alone. Ayo kita bicarakan mengenai apa uh, prosnya sama consnya, maksudnya apa yang enaknya dan gak enaknya tinggal sendiri. Okay? First of all, pertama-tama saya nggak tinggal sendiri, maksudnya saya ada pegawai, ada staff di sini tinggal di rumah sini di tempat quartersnya, di tempat spesial untuk keluarga mereka tinggal di dekat kolam. Jadi saya nggak sendiri sih. Tapi maksud saya sendiri itu tanpa suami, tanpa cowok, tanpa partner, oke? Nah begini, saya ini udah janda sejak 8 tahun. Ini bukan promosi diri loh. Ini hanya share bagaimana perasaan atau pengalaman saya sebagai seorang janda yang hidup sendiri. Oke? Oke, pertama-tama saya harus memulaikan dengan kata-kata yang positif. Maksudnya, saya oke sekali tinggal sendiri. Oke sekali. Karena mungkin juga saya itu sudah bersyukur sekali dengan apa yang saya telah alami dan apa yang saya telah memiliki atau apa yang saya telah melihat dan merasakan. Jadi saya itu tidak ada lagi merasa kosong di mana saya harus isi perasaan kosong itu, karena saya udah nggak ada perasaan kosong atau sesuatu yang saya harus isi. Dari segi sosial, saya tidak merasakan perlu untuk memperlihatkan bahwa, hey, saya janda, saya bisa dapat cowok baru loh, saya bisa dapat suami baru. Saya nggak perlu itu lagi. Sama sekali tidak. Kedua, saya tenang dan berterima kasih dan bersyukur. Karena walaupun hidup itu tentu saja tidak pernah sempurna, yaitu ada turun naiknya ya, up and down-nya. Tapi itu sesuatu pelajaran, jadi buat supaya kita nggak terlalu terlena juga dengan kedamaian lingkungan atau keadaan gitu. Oke, saya mau tes sekarang. Saya harus hentikan filmingnya, soalnya saya ngetes dulu apa lightingnya oke. But I think it's okay, right? Lightingnya nggak begitu terlalu gelap muka saya kan. Padahal di sini juga terbuka itunya, jendela-jendelanya. Memang ini tingkat 2 semuanya terbuka. Jadi I hope it's okay to you. So anyway, jadi begini, saya tinggal sendiri itu bukan saya yang atur, bukan saya yang rencana, bukan saya yang idam-idamkan semacam suatu goal buat saya, tidak. Selama hidup saya itu saya selalu hidup hari per hari, nggak pernah yang bilang oke, nanti satu waktu saya mau begini, satu waktu nanti saya mau begini, saya mau mencapai ini, saya bikin aja sehari-hari itu sebaik mungkin di mana menyenangkan saya. Tentu saja dalam hidup itu tidak setiap hari begitu. Ada beberapa situasi yang tiba-tiba muncul yang membuat kita risih, yang membuat kita sedih, yang membuat kita gelisah. Itu part of life. Ya, jadi kita harus tetap harus bukan taklukan, harus oh my God,
harus oh my god, I don't know, sometimes itu saya udah di luar, maksudnya saya nggak tinggal di Indonesia lebih dari setengah umur saya. Makanya kadang-kadang kata-kata suka escape, suka nggak ingat apa. Saya bisa taklukan, bukan taklukan, nanganin, bukan. Saya bisa andalkan, gitu ya. Gitu. Jadi seperti seumpamanya bulan ini, oke? Saya harus terima uang saya yang harus saya bayar macam-macam keperluan saya setiap bulan, bukan keperluan pribadi loh, ini keperluan rumah dan biasa listrik, staf saya segala. Nah itu uangnya saya belum terima dan ini udah tanggal 10 Agustus. Ya pertama-tama saya gelisah, saya senewan, saya panik. Tapi sekarang saya pasrah, apa boleh buat. Nggak tahu apa saya bisa bayar listrik atau bayar segala macam, tapi udahlah karena ini di luar kontrol saya. Uang ada, tapi uangnya tidak saya terima. Jadi ya udahlah pasrah aja gitu ya. Apa boleh buat, tapi saya tuh sempat panik sekali, tapi in the meantime ya, dalam sementara waktu itu saya usahakan, saya telepon di Italia karena di situ bank saya telepon di bank sini. Tapi dalam penyelidikan apa yang terjadi itu saya belajar sesuatu gitu. Jadi selalu ambil pelajaran dari sesuatu yang terjadi di diri kamu. Gitu. Ini saya bukan sok guru, tapi ya saya spiritual sih. Spiritual maksudnya selalu menghargai alami gitu. Karena itu sudah jalan Tuhan gitu. Let's put it that way, okay? So it's not agama. So gitu. Jadi itulah saya mau sampaikan gitu. Jadi oke. Jadi pros and cons dari hidup sendiri itu ya, yang begini-begini ya, saya kepengen punya partner yang saya bisa sedikit lampiaskan frustrasi saya, atau mungkin dia bisa bantu saya. Dalam hal itu ya saya perlu partner. Tapi selain itu saya oke gitu. Nah itu pros dan cons-nya, tapi banyak pros and cons-nya. Cuman sekarang ini karena saya videonya tanpa skrip, oke, saya just spontaneously ya, dengan secara spontaneous ya, saya video ini, oke, untuk my viewers. I don't know whether, I hope you could change the caption to English though. Is it possible? Could you let me know, please? And so this is the thing. I just feel okay living alone. Why? Because I can wake up at any time. Not that I wake up very late, because I used to wake up late. On the contrary, when I had my husband, malah waktu dulu saya sering bangun lat waktu ada suami. Nah sekarang malah sendiri, saya malah bangunnya jamnya rata-rata ya jam 7, jam 8, jam 9 gitu. Karena kadang-kadang juga saya orangnya night person sih, jadi saya nggak suka tidur cepat. Jadi saya tidurnya itu kadang-kadang jam 1, kadang-kadang jam 3, kadang-kadang jam 11 ketiduran, atau jam 4 bangun gitu. Jadi tergantung lah, you know. But at least saya bangun pagi tiap hari gitu. Nggak seperti dulu waktu masih ada suami, aduh suka lat sekali bangunnya gitu. Terus juga satu penyesalan saya, yaitu saya tidak tahu banyak waktu saya sama suami. Maksudnya saya tidak mengerti
mengenai kredit card, saya sekarang mengerti karena 3 tahun yang lalu saya udah lepas kredit card. Itu juga terjadi dengan secara alami, bukan karena saya rencana. But it's a blessing in disguise. Blessing in disguise berarti sesuatu yang terjadi yang menjadi berkat malah. Oke? Jadi saya nggak punya kredit card sama sekali. Dulu saya kredit card ada, tapi saya nggak tahu sistemnya karena saya nggak pernah ambil waktu untuk cari informasi, belajar mengenai mekanismenya kredit card. Saya kadang-kadang kesian suami saya karena saya waktu itu sama sekali ignoran, nggak tahu apa-apa mengenai kredit card. Jadi saya nggak tahu yang kredit card itu nanti pembayarannya kapan gitu, sampai batasnya kapan, apa bedanya antara debit card sama kredit card umpamanya. Kalau debit card itu tiap bulan, akhir bulan harus dibayar semua, sedangkan kredit card cicil-cicil. Nah, dalam hidup saya nggak pernah punya kredit card dalam segi itu, dari aspek itu saya nggak punya kredit card, karena saya selalu bayar setiap bulan semuanya sekaligus. Jadi nggak pernah ada cicil-cicilan gitu. Ya, oke? Jadi gitu, jadi itu. Nah, itu yang pro-pro itu sendiri begitu, dan ya saya bisa video, saya bisa bikin apa aja, nggak ada yang nanya. Dan juga saya nggak keluar-keluar lagi ya, karena saya juga nggak kepengen keluar, nggak kepengen ngumpul-ngumpul sama teman di apa kali gitu, di rumah mereka, atau ada pesta sedikit. Saya sudah tidak berminat, nggak tahu kenapa, jangan tanya, nggak tahu kenapa, saya udah nggak kepengen sekali. Kalau mereka mau datang sini boleh, kalau mereka mau makan-makan sini boleh, no problem. Tapi untuk saya harus keluar juga untuk ketemu. Kalau dulu waktu saya baru datang sini Desember 2017 ya, itu juga tidak rencana tapi terjadi. Pokoknya semuanya tidak rencana. Waktu itu ketemu teman di mall, nggak apa-apa, it was very nice, very pleasant, you know. Ketemu teman, makan atau lihat browsing in the stores, you know, jalan-jalan di toko, lihat-lihat, cuci mata, itu oke. Tapi sekarang udah nggak kepengen sama sekali. So, that is the freedom that I have. Itulah perasaan free sebagai seorang yang tinggal sendiri. The cons, apa yang nggak enaknya ya, seperti saya kepengen makan di restoran sama suami saya, atau sama cowok saya, atau sama partner saya. Tapi juga karena saya biasa dengan almarhum suami saya yang senang dan hargai makan, jadi kita tuh sering ke restoran. Dan kita itu kalau makan itu makannya dengan penuh penghargaan, jadi dengan gusto itu benar-benar nikmati gitu ya. Tapi kalau saya dapat cowok yang makanannya, yang cara makannya yang tidak ada nafsu gitu, yang cuma biasa-biasa aja, just to live, you eat to live, then also it's not interesting for me, because I like men yang senang makan gitu, senang makan tapi tentu aja jaga badan, oke? Itu, jadi itu yang saya connya, yang saya miss. Jalan-jalan, naik mobil sama-sama kemana, kayak makan, apalagi kita tinggal di Milan kan, di Italia, jadi ya kita ke sungai, ada restoran makan di situ, kita ke danau, Lake Como, kan Lake Como itu cuma 45 menit dari Milan. Makan, atau juga ke Switzerland, itu cuma 1 jam dari Milan. Jadi kita kadang-kadang nggak usah nginap, tapi hari Sabtu gitu kita jalan-jalan ke Lake Lugano gitu, mungkin makan siang di Lake Como gitu, karena itu lewat Lake Como, terus habis itu kita bisa teruskan ke Switzerland, kita minum teh, kopi, udah sore-sore ya, habis itu kita sambung dengan makan malam di Lake Lugano gitu. Itu memang ya, memang okay, it's not
the typical life of everybody. Tapi ya saya kangennya itu yang punya partner yang bisa sama-sama hargai that kind of lifestyle, gaya hidup seperti itulah gitu. Seperti umpamanya kalau di Jakarta kita jalan-jalan kemana ya, ke mana ya, I don't know because I've never been anywhere, you know. Jadi gitu, itu yang saya kangen, yang kekurangan, dan juga ya sesuatu yang kita bisa ngobrol-ngobrol, minum wine di sini, makan malam sama-sama gitu. That I miss, yes. Dan I love also men yang like shopping, karena suami saya almarhum senang shopping. Malah saya yang suka suruh, aduh kamu pergi aja deh, saya di rumah, karena dia senang shopping. Nanti kadang-kadang kalau kita lagi jalan-jalan, karena kita juga tinggalnya di Milan, di tengah kota, jadi nggak jauh dari jalan rayanya seperti kalau di London Oxford Street-nya, oke, atau kalau di Singapura Orchard Road-nya, atau kalau di New York the Fifth Avenue-nya. Kita di Milan just like 500 meter dari daerah yang semacam itu gitu. Jadi gampang sekali kita keluar jalan udah lihat toko-toko gitu. Restoran banyak, cuman suami saya nggak senang ke restoran yang dekat rumah. No, dia nggak mau, nggak tahu kenapa. Dia maunya nyetir mobil kemana, itu juga bagusnya dia senang bawa mobil, jalan-jalan ke sini, jalan-jalan ke sana gitu. Makanya dia tahu seluk-beluk kota Milan itu, dia tahu sampai jalan yang kayak lorong-lorong bagi kita itu masuk dia tahu. Oke? Jadi itu yang saya miss. Yang kekurangan buat saya. Tapi saya udah lakukan sih itu semua. Cuma sekarang banyak free time buat saya kepengen deh kemana gitu, mungkin jalan-jalan kemana ya, kemana ya, Bandung ya. Tapi saya udah ke Bandung sih, udah semua sih, ke Bogor udah, ke Surabaya udah, ke Yogyakarta udah, semua sama suami. Tapi maksud saya kemana ya, jalan-jalan kemana gitu. Oke deh ke BSD, terus nongkrong di situ gitu. Tapi saya nggak mau sendiri, saya kepengen yang ada partner, jalan sama-sama gitu. Itu yang saya kepengen. Ya itulah, untuk sementara itu yang saya bisa kasih sebagai samples, sebagai contoh. The pros and cons of living alone. Oke, apalagi saya suka kalau ada partner itu nyoba sesuatu yang baru sama-sama gitu. Apa itu makanan, apa itu restoran, apa itu wine, apa itu apa aja. Oke? So itu aja yang saya mau share with my viewers on this channel. Nanti saya bisa sambung deh kalau memang viewers atau pemirsa senang dengar cerita-cerita saya ini, di mana selalu harus cari hikmahnya ya. Ada hikmah di setiap message saya atau di setiap video saya, itu memang subtle, memang tidak on your face gitu. Saya kasih sedikit message of positive, you know, hikmah in that message. Seperti ini. Message saya yang positif yaitu, biarpun hidup sendiri, anggaplah setiap hari itu, kalau hari itu tenang dan senang, berbahagialah, bersyukur, berterima kasih. Tapi kalau ada masalah, ya memang kita langsung panik, kita risih, kita gelisah, tapi ambil juga pelajaran dari apa yang kita alami pada hari itu. Oke? Jadi there is a purpose every day of your life. Jadi nggak nongkrong aja, nggak tahu mau ngapain gitu. Cari sesuatu yang bisa ambil hikmah, dari itu. Seperti sekarang, saya sama sekali nggak ada uang karena uang saya nggak tiba dari Italy. Ya udah, hikmahnya apa? Saya belajar, oh begitu sistem bankingnya gitu. Saya udah telepon bolak-balik, saya belajar dari situ. Kedua, saya masih bisa makan nasi, saya masih ada pasta,
nanti kita jadi kreatif gitu. Nanti kita jadi kreatif, oke, kita taruh ini ya di pastanya. Saya bikin roti sekarang, tapi saya bikin roti Italia. Nah, roti Italia itu sebenarnya sama dengan yang terkenal di seluruh dunia, di mana di Jakarta juga sekarang udah banyak. It's sourdough bread, oke? Sourdough bread itu internationally known. Tapi kalau di Italia itu namanya ciabatta. Itu spesial khusus roti yang untuk dipakai untuk bikin bruschetta, oke? Itu. Karena di Italia, banyak deh saya mau sampaikan deh. Karena di Italia tiap roti itu ada fungsinya, nggak sembarangan roti, sembarangan penggunaannya. Jadi seperti seperti ini bruschetta bagus di ciabatta. Ciabatta itu sourdough gitu. Terus spesial Italian cheese gorgonzola bagus sama roti namanya michetta. Yang gitu-gitu. Pasta sosnya bagus sama bentuk pasta yang mana, oke? Okay? So anyway, now I digress. Now saya ngomong mengenai hal lain. The topic of this video is pros and cons of living alone. So that's it, okay? For now, that's all I want to share with you. I hope you enjoyed listening to me just rambling. And yeah, but please try to find the positive message in every video that I make. Alright, so carilah hikmah dari semua video-video yang saya telah bikin selama ini. Oke, terima kasih sudah nonton atau watch. Ya, thank you for watching. And those who haven't subscribed to me, please subscribe if you enjoy my video. Kepada pemirsa-pemirsa yang bukan subscriber saya, kalau senang memang video saya, ya, press that subscribe button and like, so it helps my algorithm. So maybe I can have money every month. Not like this month. I don't have money. Okay, thank you so much for watching. You take care. Ciao, ciao, arrivederci.